internal atau korioamnionitis, anestesi umum pada ibu, misalnya ibunya dengan general anestesi ya, misalnya dia SC, tapi dia bukan yang spinal, dia mendapatkan obat-obat yang general anestesi yang buat ibunya itu sedasi ya, termasuk bayinya juga akan mengalami sedasi. Jadi pernapasannya itu mungkin akan terganggu. Kemudian faktor risiko ibu dengan kematian bayi sebelumnya, pemantauan antenatal yang tidak diketahui dengan jelas ya, ibunya tidak rutin ANC ya. Kemudian faktor risiko janin itu bayi prematur ya, bayi prematur dengan usia kehamilan kurang dari 35 minggu, bayi lebih bulan lebih dari 41 minggu, besar masa kehamilan, misalnya di tidak sesuai dia besar masa lebih dari bayi besar ya misalnya lebih dari 4 kilo. Kemudian bayi dengan kecil masa kehamilan, kehamilan kembar, pertumbuhan janin terhambat, polihidramnion, oligohidramnion, gerakan janin berkurang, penurunan pergerakan dan denyut jantung saat persalinan ya. Pola denyut jantung bayi meragukan pada pemeriksaan kardiotokografi. Yang saya bilang tadi dia masuk di kategori 2 atau kategori yang 3 ya. Kemudian kelainan bawaan mayor atau yang dapat mempengaruhi fungsi pernapasan kardiovaskular atau transisi perinatal. Misalnya bayi, contohnya bayi dengan hernia diafragmatika ya, kemungkinan dia akan mengalami hipoplasia paru sehingga pada saat lahir nanti bayinya kemungkinan akan mengalami distres pernapasan. Nah, itu sudah kita siap-siap ya. Nanti settingnya itu berbeda pada kondisi khusus jadinya, kondisi bayi dengan hernia diafragmatika kongenital. Kemudian bayi dengan hidropetalis, bayi dengan anemia atau penyakit hemolisis, bayi dengan resus inkompatibilitas ya. Kemudian faktor resiko intrapartum ini maksudnya eh, di jalan lahirnya ya, jalan lahirnya pada saat dia persalinan apa yang terjadi, misalnya dia persentasenya abnormal, dia bukan presentasi belakang kepala, bukan presentasi vertex ya. Misalnya dia bokong ya atau perstensi muka, kaki, nah itu termasuk faktor risiko. Kemudian tali pusat prolaps, perdarahan antepartum, mekonium di cairan amnion, trauma lahir ya, persalinan bedah sesar terutama yang kalau dia yang elektif ya. Kemudian partus lama, kemudian partus precipitatus yang terlalu cepat, distosia bahu, kemudian ketuban pecah itu lebih dari 18 jam. Kemudian persalinan dengan menggunakan instrumen seperti forceps atau vakum ya. Nah, ini adalah masuk ke faktor risiko. Jadi tanyakan komponen tiga ini, faktor risiko ibu, janin, dan intrapartum ya. Nah, sebelum memulai eh, resusitasi, kita harus diskusikan. Tanyakan empat hal ini ya, empat hal ini. Usia kehamilan, gestasi, usia gestasi yang berapa, kondisi ketubannya, apakah sudah pecah dini atau tidak ya. Bila pecah, itu bagaimana, apakah hijau, kental, dan bau ya, yang menunjukkan adanya infeksi. Berapa lama pecah ketubannya, berapa jam ya sebelum terjadinya persalinan. Kemudian faktor risiko yang tadi, faktor risiko ibu, janin, atau intrapartum. Dan bagaimana manajemen tali pusat ya, apakah akan dilakukan delayed cord clamping ya. Kemudian lakukan informed consent. Informed consent di sini berdasarkan eh, hasil yang kita tanyakan sebelumnya ini, kemungkinan bayinya akan mengalami apa dan mungkin kalau misalnya dia sesak napas berat akan dilakukan intubasi dan pemasangan akses ya. Di sini kita inform consent di awal dengan bayi, dengan keluarga bayinya. Nah, ini sebelum bayinya lahir, komponen yang kedua itu adalah persiapan persiapan tim ya. Tim di sini ada tiga yang kita siapkan, tiga orang. Satu sebagai kapten atau leader, letaknya di bagian kepala bayi ya. Kalau kita lihat ini dia di sebelah sini, bagian kepala bayi ya. Dia bertanggung jawab untuk airway dan breathing ya. Di sini kita lihat dia memegang tipis resusitator ya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk airway dan breathing. Kemudian di sebelah kiri itu posisi yang sirkulasi ya. Sirkulasi dia menyesuaikan jantung kan ada di sebelah kiri ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk sirkulasi apa saja, mendengarkan laju denyut jantung ya dengan menggunakan stetoskop, kemudian melakukan kompresi dada, kemudian membantu mengeringkan ya, membantu mengeringkan yang termasuk di langkah resusitasi ya. Kemudian yang sebelah kanan itu asisten yang bertanggung jawab untuk obat-obatan dan peralatan ya.
apa nanti tugasnya, job desk-nya itu dia akan menghidupkan timer. Begitu bayinya lahir, bayinya keluar ya, itu langsung hidupkan timer, kemudian memasang pulse oximetry ya di tangan sebelah kanan ya, sesuai dengan posisinya yang berada di sebelah kanan. Kemudian menyiapkan obat dan alat dan memasang kateter umbilikal. Nah, jadi kita dibagi tugas ya, itu supaya kita bisa efektif, tidak tumpang tindih. Karena tindakan resusitasi ini cuman 1 menit pertama ya. Jadi sudah di briefing terlebih dahulu mengenai tugas-tugas dari setiap eh, tim ini. Nah, kemudian persiapan alat ya. Persiapan alat ini komponen yang ketiga sebelum bayinya lahir. Itu dibagi menjadi T, A, B, C, D, E ya untuk memudahkan untuk mengingat ya. Jadi kita lebih sistematis ya. Di sini eh, termoregulasi. Termoregulasi itu artinya apa? Termo ya. Termo itu suhu, regulasi itu pengaturan. Jadi pengaturan suhu. Pengaturan suhu itu dimulai dari suhu ruangan terlebih dahulu ya. Suhu ruangan, kalau misalnya dia pakai AC di ruangan itu, maka dibuat suhunya antara 26 sampai 28 ya, suhu ruangan bukan suhu AC ya. Jadi lebih tepat kalau misalnya ada termometer ruangan ya. Kemudian kita hidupkan infant warmer ya, infant warmer atau kalau misalnya di fasilitas yang terbatas boleh menggunakan lampu dengan watt 60 watt, jaraknya 60 cm ya. Kemudian untuk mengukur suhu, gunakan sensor suhu atau termometer ya. Termometer ini pakai yang bisa yang digital atau yang memang sudah tergabung dengan alat warmernya ya. Kemudian kain bedong ya, kain bedong siapkan 3 buah yang sudah dihangatkan terlebih dahulu. Kemudian siap-siap untuk bayi dengan berat badan kurang dari 1.500 gram dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu, maka kita siapkan topi dan plastik ya untuk mencegah kehilangan panas ya. Nah, untuk bayi dengan usia kehamilan kurang dari 28 minggu dengan berat badan kurang dari 1.000 gram, itu boleh kita gunakan matras penghangat ya untuk mencegah terjadinya hipotermia. Kemudian yang A itu airway. Airway itu jalan napas ya. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuka jalan napas bayi itu? Kalau misalnya dia ada sekret, maka itu harus dikeluarkan ya dengan menggunakan balon penghisap ya, balon penghisap lendir atau dia pakai kateter penghisap ya. Kateter penghisap kita siapkan dia berbagai macam ukuran kateter ya. Kalau bayinya dia yang amat sangat prematur, maka siap-siap kateter nomor 5, nomor 6 ya. Bayinya itu lebih besar lagi, siapkan kateter nomor 10, nomor 12. Kalau misalnya dia curiga ada mekonium staining, maka siapkan ukuran kateter yang lebih besar, misalnya nomor 14 ya. Siapkan juga aspirator mekonium kalau misalnya dia curiga ada mekonium staining, situ ada mekonium ya. Karena mekonium ini kalau aspirasi itu kemungkinan akan bayinya sesak napas berat ya. Kemudian siapkan apalagi untuk membuka jalan napas bisa pakai orofaringeal airway ya. Jadi dia untuk mencegah lidahnya itu menutupi jalan napas. Nah, apalagi kalau misalnya dia tidak memberat ya, misal kita mau pasang intubasi, maka siapkan laryngoskop ya. Laryngoskop untuk neonatus itu namanya yang Miller ya, belitnya itu lurus. Kemudian stylet, stylet ini dimasukkan ke dalam ETT. Kemudian ETT dengan berbagai macam ukuran ya, sesuai dengan usia kehamilan dan berat badan bayi ya. Nah, untuk fiksasi gunakan plester ya. Nah, kemudian B, B itu adalah breathing. Breathing itu artinya oksigen yang kita berikan supaya bayinya itu bisa. Recording in progress. Nah, oksigen yang diberikan supaya bayinya bisa bernapas. Kita settingnya itu pasti kita flow meternya dulu. Kita setting ya. Setting minimal itu di 10 liter per menit. Kemudian blender ya. Jadi oksigen yang kita berikan itu tidak 100%. Tapi kita menggunakan dari yang paling rendah terlebih dahulu ya. 21% kalau bayinya itu lebih dari 35 minggu. Tapi kalau bayinya itu kurang dari 35 minggu,
itu boleh kita mulai di 30% terlebih dahulu. Nah, pengaturan fraksi oksigen itu kita menggunakan dengan blender ya. Nanti kita lihat di slide yang selanjutnya. Kemudian alat untuk melakukan VTP. VTP, ventilasi tekanan positif. Di sini kita menggunakan tipis resusitator ya pada fasilitas yang lengkap. Sedangkan pada fasilitas yang terbatas, kita menggunakan balon mengembang sendiri ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya seperti apa bentuk yang tipis resusitator, seperti apa bentuk yang balon yang mengembang sendiri ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak perlu VTP, kita perlu berikan CPAP, itu bisa dengan menggunakan tipis resusitator, dan juga bisa balon tidak mengembang sendiri, tapi dia jenisnya berbeda dengan yang VTP ya. Di sini kita pakai yang Jackson Reese, Neoti atau yang Safety ya. Tuh. Kemudian untuk interface ke arah muka bayi, ke arah mulut bayi itu kita gunakan sungkup ya dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan eh, usia gestasi dan berat badannya ya. Kemudian nasal prong, kalau misalnya nggak pakai sungkup bisa juga pakai nasal prong ya. Kalau misalnya tidak bisa intubasi, maka bisa dipasang LMA atau laringo laringeal mass airway ya. Kemudian siapkan ventilator transport ya. Kalau misalnya bayinya itu perlu ventilator dan perlu ditransport ke NICU ya. Kemudian persiapan alat yang keempat itu yang C ya. C itu sirkulasi. Sirkulasi ini apa saja yang perlu disiapkan? Set umbilikal ya. Kateter vena umbilikal itu nomor 5 ya. Kalau dia pakai yang kateter arteri itu nomor 3,5. Kemudian kateter Ambocat nomor 24. Nomor 24 bisa juga kita siapkan wing needle ya, ukuran 21. Kemudian three-way extension tube atau stopcock ya. Kemudian spad dengan berbagai macam ukuran untuk memasukkan cairan dan obat. Kapas alkohol, kemudian cawan bengkok, duk steril ya, kasa steril, kemudian klem tali pusat, benang kasur. Benang kasur ini digunakan untuk fiksasi nantinya. Kemudian peralatan antiseptik dan aseptik, kemudian hecting set, plester, dan gunting ya untuk fiksasi ya. Kemudian obat-obatan yang harus disiapkan terkait dengan resusitasi ini yang kita siapkan itu adalah NaCl 0,9%, dextrose 10%, epinefrin atau adrenalin 1 berbanding 1.000 yang diencerkan menjadi 1 berbanding 10.000 ya. Pengencerannya di sini dia eh, 1 cc epinefrin itu ditambah dengan 9 cc NaCl atau water for injection ya. Jadi dia menjadi 10 cc. Nah, itu menjadi 1 banding 10.000. Kalau dia murni cuma 1 cc tidak diencerkan itu 1 banding 1.000 ya. Kemudian premedikasi untuk intubasi bila diperlukan ya, bisa menggunakan morfin, midazolam atau atropin sulfat ya, sulfas atropin. Kemudian equipment yang diperlukan, peralatan lain yang diperlukan itu adalah stetoskop, pulse oximetry, dan EKG ya. Nah, sudah kita siapkan. Kemudian lanjut ke, nah ini cara oksigen blender ya. Oksigen blender di sini kita menggunakan 2 tabung ya, 2 tabung. Dia satu ini untuk oksigen, satunya ini untuk udara tekan ya atau medical air. Nah, pencampuran antara kedua ini baru akan menghasilkan fraksi yang kita harapkan ya. Misalnya kita menggunakan MixSafe ya. MixSafe itu pakai rumus 8 ya. Misalnya dia kita mau fraksi oksigen 21% ya. 21% maka eh, flow yang di tabung yang oksigen ini kita berikan di 0 ya. Kemudian yang di udara tekannya itu di 8. Jadi naikkan sampai ke 8. Dengan rumus 0 tambah 8 sama dengan 8 ya. Fraksi yang diberikan 21%. Kalau misalnya mau naik menjadi 30%, maka naikkan yang di tabung oksigen menjadi 1. Kemudian yang di tabung udara tekan itu 8 kurangi 1. Jadi 7 ya. 7 di udara tekan. Nah, nanti semakin dia tinggi, yang oksigennya ini misalnya 8, yang ininya udara tekannya ini 0, maka fraksi oksigennya itu bisa di 100%.
Nah, ini em, balon ya, balon mengembang. Contoh balon mengembang yang maaf. Nah, ini contoh yang balon mengembang sendiri ya. Contoh balon mengembang sendiri, ini balon tidak mengembang sendiri. Artinya kita perlu flow di sini, aliran udara baru dia bisa mengembang sendiri ya. Nah, ini contoh yang tipis resusitator ya. Ini yang di fasilitas yang lengkap ya, fasilitas terbatas dengan ini dan dengan balon mengembang sendiri dan dengan Jackson Race ya. Ini contoh balon mengembang sendiri yang terhubung dengan reservoir ya. Reservoir, ini reservoir yang tertutup. Nanti kalau dia disambungkan dengan oksigen, maka dia akan mengembang reservoirnya ini. Nah, yang ini dengan reservoir yang terbuka ya. Nanti ini bisa berfungsi sebagai oksigen aliran bebas yang di tempat reservoir yang terbuka ini. Nah, sebelum melakukan tindakan resusitasi, kita harus tes ya alatnya itu ada kebocoran atau tidak. Cara ngetesnya itu dengan menggunakan tangan kita sendiri, kita tutup balon sungkupnya itu, kemudian lakukan ini apa kompresi di sini, diperas ya, diperas balon sungkupnya. Em, Kemudian kita buka ya, ada katup di sini, buka, dibuka, kemudian kita lakukan kompres di sini. Kita rasakan apakah eh, apakah dia tidak loss ya, apakah balonnya itu bisa mengembang atau tidak ya, dan tidak ada kebocoran di situ. Kalau misalnya dia em, terasa kebocoran, nanti dia yang ini pada saat kita memompa itu dia tidak terasa ya, dia loss kayak gitu ya. Jadi penting untuk dicek ya kebocorannya ada atau tidak. Nah, selanjutnya ini yang tipis resusitator ya. Tipis resusitator kita harus setting terlebih dahulu ya. Settingnya itu dimulai dari ini dipasang alat ini dipasangkan ke oksigen yang tadi ya, oksigen blender ya. Kemudian dikasih flow ya, flownya minimal itu 10 liter per menit ya. Kemudian kita setting, kalau kita kasih tipis resusitator, maka kita harus setting PIP dan PEP ya. VIP-nya settingnya di tombol yang sebelah kanan ini ya. Tombol sebelah kanan. Misalnya pada bayi yang cukup bulan, maka settingnya itu kita mulai di bisa di 25 milimeter air raksa ya. Kemudian untuk setting PEP, pada saat kita setting PIP ini, kita menutup ya bagian atas sama bagian bawahnya ini ditutup ya supaya ini bisa naik ya ke 25. Nah, kalau setting PEP seperti ini, kita bagian atasnya tidak ditutup. Yang diputar itu yang putaran yang ada di sini ya. Kita putar PEP yang diberikan pada saat awal itu 5 ya. Kalau dia mau VTP, tapi kalau kita mau kasih CPAP, maka PEP yang diberikan itu di 7 ya. Nah, selanjutnya kita putar yang tombol yang ini ya, fungsinya untuk mengunci ya, mengunci supaya PIP yang kita berikan itu tidak berlebihan, karena kalau berlebihan itu resiko terjadi pneumotoraks ya. Kita kunci di sini di 40 ya, 40. Jadi seberapapun kita kasih PIP yang berlebihan itu tetap maksimalnya di 40 ya. Nah, kemudian pencegahan infeksi ya, kita tetap harus lakukan cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air yang mengalir ya, air yang mengalir. Kemudian kita boleh pakai APD ya, untuk yang resusitasi ini. Paling tidak itu pakai masker dan handskun ya, handskun yang steril. Nah, ini kita masuk ke bayi lahir ya. Jadi sudah kita siapin, tadi ada konseling antenatal, pembagian tugas tim, dan persiapan alat. Maka kita terima bayinya ya, terima bayinya. Bayi lahir, begitu bayinya lahir, maka asisten yang bagian eh, drug dan equipment yang sebelah kanan itu langsung menyalakan alat penghitung waktu atau timer ya. Di sini kita supaya kita bisa menghitung Apgar score ya dan untuk menghitung evaluasi tindakan resusitasi kita. Jadi berdasarkan waktu ini ya.
Nah, begitu bayinya lahir, kita langsung menanyakan tiga pertanyaan ini ya. Tiga pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Prematur atau tidak ya? Meskipun di konseling antenatal sudah kita tanyakan, tetap kita harus evaluasi ya, karena bisa saja berbeda. Kita kira dia aterem, tapi pas lahir ternyata bayinya menunjukkan tanda-tanda prematur ya. Kemudian lihat apakah dia napasnya itu irregular atau tidak ya. Menangisnya itu kuat atau tidak, atau lemah nangisnya, merintih ya. Kemudian tonus ototnya bagaimana? Kalau dia yang lemah, ini dia keplek ya, jadi dia lunglai seperti itu, di mana tangan dan kakinya itu bisa dalam keadaan ekstensi. Sedangkan normalnya kalau bayinya bugar, itu dia bisa bergerak semua ya, fleksi tangan dan kaki ya. Kemudian em, kita bila dia tidak memenuhi, tidak prematur, napasnya bagus, tonus ototnya baik, maka itu kita langsung ke perawatan rutin ya. Perawatan rutin itu bisa langsung dimulai IMD dengan ibunya ya, sambil memantau suhu dan nafasnya ya, tetap dipantau, kemudian dipantau juga laju denyut jantung ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak ya, misalnya kalau misalnya dia salah satunya ini ada iya, misalnya dia tonus ototnya lemah atau dia nangisnya eh, tidak kuat ya, maka lakukan langkah awal resusitasi ya. Langkah awal resusitasi itu dimulai dengan hangatkan terlebih dahulu. Nah, hangatkan. Jadi ini langkah ini dia tidak berurutan ya, tapi dia simultan. Langsung dilakukan bisa di satu kali waktu ya. Hangatkan, posisikan kepala, bersihkan jalan napas jika perlu. Jadi tidak wajib untuk dilakukan pembersihan jalan napas. Kemudian keringkan dan stimulasi, kemudian diposisikan kembali ya. Nanti kita lihat posisi yang seperti apa yang kita inginkan ya. Nah, ini target saturasi ya, target saturasi. Nah, nanti pada saat dia selesai ini, pada saat dia dari awal ini, kita bisa langsung pasang nih. Misalnya dia ini salah satunya ini iya, maka langsung pasang pulse oximetry ya, pulse oximetry di pergelangan tangan kanan ya. Nah, ini dengan target saturasinya itu dia berdasarkan usia ya, usia 1 menit, 2 menit, 3 menit. 1 menit itu cukup di 60 sampai 65% ya. Kemudian di 10 menit itu di 85 sampai 95%. Yang lebih dari situ kita harapkan dia saturasinya tercapai antara 90 sampai 95% ya. Nah, jadi dia kita lihat ya posisi ya. Posisinya yang mana yang bagus ya, yang mana yang bagus. Kalau yang ini kita lihat yang ini, dia posisinya lihat jalan napasnya itu dia ketekuk ya, tertekuk ini fleksi. Nah, fleksi jadi aliran udaranya itu tidak plong ya, kesulitan sempit karena melewati lubang yang sempit ya. Nah, ini ternyata kalau kita terlalu ekstensi, hiperekstensi juga bisa menyebabkan saluran napasnya juga tertekuk ya. Itu aliran udaranya juga bisa terhambat. Nah, yang bagus yang seperti ini. Jadi dia posisinya itu menghidu ya atau sniffing position. Menghidu, bagaimana cara membuat dia menghidu? Kita pakai bantal ya, pakai ganjal. Di sini dengan menggunakan kain bedong yang dilipat ya, dilipat. Kurang lebih ini tingginya sekitar 2 cm. Ditaruhnya bukan di kepala, tapi taruhnya itu di bawah bahu ya, di bawah bahu di sini. Nah, jadi dia lihat itu jalan napasnya itu lurus ya, tidak ada lekukan di situ. Nah, saluran napas terbuka tanpa halangan pada aliran udara. Jadi dia posisi hidungnya ini di paling tinggi ya. Nah, ini cara membuat ya. Kita juga bisa bantu dengan mengangkat ya, mengangkat kepala bayi itu di supaya dia terbuka jalan napasnya ya. Nah, ini tadi pulse oximetry ya, pulse oximetry itu ditaruh di tangan sebelah kanan ya. Kalau bisa di eminence hipotenar ya di sini. Ini cara pemasangan pulse oximetry ya. Jadi dia harus di sebelah kanan, tidak boleh di tempat yang lain ya. Nah, setelah langkah awal ini kita nilai ya.
kita nilai apa yang dinilai itu adalah usaha napas ya. Usaha napasnya bagaimana? Apakah dia apnu atau megap-megap atau dia napasnya spontan tapi ada retraksi atau dia napas seperti biasa, tidak ada retraksi, tidak ada takibnu ya seperti itu. Kemudian nilai laju denyut jantung ya, pasang monitor SP2 reduktal. Nah, kalau dia ada apnu atau megap-megap atau dia laju denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka mulailah ventilasi tekanan positif ya. Di sini ada tempatnya kita pasang monitor EKG bila ada ya. Nah, bila dia napasnya spontan tapi dia ada retraksi dengan laju denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, kita nilai napas spontan itu yang seperti apa. Kalau dia ada retraksi, merintih, atau ada takipnu, maka kita berikan CPAP ya. CPAP dengan setting awal tekanan positif akhir ekspirasinya itu di 7 cm H2O dengan FiO2 sesuai dengan target SpO2. Kalau FiO2 misalnya 21 diberikan 21%, tapi target SpO2-nya tidak tercapai, maka boleh dinaikkan FiO2-nya bertahap ya, misalnya dari 21 ke 25, dari 25 ke 30 sampai seterusnya. Nanti ada batas maksimal ya yang disebut gagal CPAP ya. Nah, bila dia tidak ada merintih, tidak ada takipnu, tidak ada retraksi, tapi dia ada sianosis ya, misalnya ada sianosis di sirkum oral ya, sirkum oral, maka dengan target SpO2-nya itu tidak tercapai, maka kita pertimbangkan untuk pemberian oksigen aliran bebas ya. Tapi kalau bayinya itu prematur, maka kita balik lagi ke yang CPAP ini ya, lebih disukai yang CPAP ya. Bila tidak ada perbaikan setelah dengan menggunakan diberikan oksigen aliran bebas, kayak CPAP, dia masih ada sianosis ya, sirkum oral, maka pertimbangkan itu ada penyakit jantung kongenital ya. Nah, ini cara menghitung laju denyut jantung ya. Cara menghitung laju denyut jantung, jadi wajib pakai stetoskop ya. Wajib pakai stetoskop di ICS 4 linea mid clavicularis kiri dihitung selama 6 detik ya. Hasilnya dikalikan dengan 10 ya. 6 detik dia bisa pakai, jadi bisa pakai telunjuk dari asisten sirkulasi ini. Nanti dia mengetuk di stetoskopnya ini ya selama 6 detik baru dikalikan 10 ya. Nah, di situ leadernya itu bisa menilai apakah denyut jantungnya itu di bawah 100 atau tidak ya. Nah, ini contoh di fasilitas terbatas ya. Tidak ada blender ya untuk yang mixing antara oksigen dan udara tekan ya. Kemudian leader bag tanpa PEP ya. Di sini dia cuma balon mengembang sendiri tapi tidak ada katup PEP yang diberikan. Kemudian tidak ada neopav ya. Ini fasilitas yang terbatas ya. Nah, ini cara memegang sungkup ya. Cara memegang sungkup itu baiknya itu dengan menggunakan dua tangan ya. Jadi tangan kiri itu memegang sungkup, tangan kanan itu memegang ambu bag ya. Seperti itu. Jadi dia eh, ini yang sungkupnya yang tipenya ini datar di sininya. Ada datar di sini, maka kita tekan ke bawah ya. Tekan ke bawah di tempat yang datar ini. Ini yang dia berbentuk bulat ya, seperti kubah, maka kita C ya, kita lingkari sungkupnya ini dan tekan ke bawah. Dengan tiga jari, jari tengah, jari manis, jari kelingking ini taruh di jauh ya, taruh di mandibula dan angkat ke atas ya, supaya dia posisinya bisa menghidung ya. Nah, ini ukuran sungkup. Kalau kita lihat ini, yang ini kekecilan ya, nggak bisa dia masuk ke dalam hidung. Malahan hidungnya ditutup ini. Ini kebesaran, melewati mata, melewati dagu, bocor, keluar udaranya lewat dagu, lewat bagian atas ya. Nah, ini yang pas ya. Dia tidak melewati mata dan tidak melewati dagu ya. Nah, bagaimana ventilasi tekanan positif yang diberikan? Itu ada iramanya ya. Dia jadi enggak secara apa namanya enggak, dia ada aturan ya, ada irama. Iramanya itu pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Atau kalau pakai bahasa Inggris itu one and two and three back, one and two and three back ya, itu ya. Seperti itu ya. Jadi dia pompa atau 1.000, 2.000, 3.000 ya. Itu ada hitungan. Jadi sekitar
20 sampai 30 kali VTP ya dalam waktu 1 menit ya. Nah, ini cara memegang sungkup ya. Ini dia lebih baik dia dengan dua ya, dia supaya dia eh, leak-nya itu tidak ada, kebocoran tidak ada. Bisa juga dengan meminta bantuan asisten untuk melakukan eh, VTP di sini ya. Nah, ini adalah oksigen aliran bebas ya. Oksigen aliran bebas itu bisa menggunakan selang oksigen yang terhubung dengan flow ya. Di sini tangan kita eh, berfungsi sebagai sungkup ya, sungkup didekatkan ke arah muka bayi, ke arah hidung dan mulut, tapi tidak menutup ya, jadi dia longgar di sini. Atau bisa menggunakan eh, flow inflating bag atau Jackson Reese ya di sini, atau bisa menggunakan tipis resusitator tuh, atau bisa menggunakan balon mengembang sendiri tapi dengan reservoir yang terbuka ujungnya ya, open tail self-inflating bag ya. Di situ dia syaratnya kalau oksigen udara bebas itu tidak boleh vakum ya. Jadi dia agak mengambang di sini ya. Nah, tidak boleh menggunakan balon mengembang sendiri sebagai eh, oksigen udara bebas ya, karena kita tidak bisa mengukur aliran udara di situ ya, karena udaranya itu dia nggak keluar di sini, karena kita perlu pompa baru dia keluar udaranya di situ ya. Nah, ini penggunaan CPAP ya, penggunaan CPAP, contoh penggunaan CPAP, kalau pada kondisi dia mau resusitasi itu boleh menggunakan sungkup ya. Bedanya dengan yang oksigen aliran bebas, kalau kita pakai CPAP maka dia harus vakum di sini, tidak boleh ada udara yang keluar ya. Ditekan, memang benar-benar ditekan ke muka bayi ya. Ini contoh yang pakai flow inflating bag ya. Ini contoh yang pakai tipis resusitator ya. Nah, ini sungkup harus ditekan ya, ditekan benar-benar kedap ke muka bayi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke alur yang kalau dia mengalami apnu, megap-megap, atau laju denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit ya. Maka tindakan yang kita pilih itu adalah ventilasi tekanan positif ya. Ventilasi tekanan positif itu kita langsung lakukan ya, langsung lakukan. Kita langsung lakukan dulu misalnya eh, 5 kali ya, 5 kali VTP awal ya. Kita langsung evaluasi dulu apakah VTP kita itu efektif atau tidak ya. Jadi tidak menunggu 15 detik ya. 15 detik itu terlalu lama kalau kita mau melakukan evaluasi. Tapi 5 kali VTP awal itu em, kita langsung lakukan efektif atau tidak. Nah, efektif atau tidak ventilasi tekanan positif itu ditandai dengan dinding dadanya itu meningkat ya. Jadi naik, dinding dadanya mengembang, kemudian laju denyut jantungnya itu juga meningkat ya. Nah, bila tidak terjadi peningkatan pengembangan dinding dada, laju denyut jantung tidak meningkat, maka kita lakukan langkah koreksi ya. Langkah koreksi ini bertahap ya. Jadi untuk memudahkan ini disingkat dengan SRIPTA ya, Suster IPTA ya. Untuk lebih memudahkan SRIPTA. S-nya itu adalah perbaiki sungkup ya. Perbaiki sungkup apakah memang benar-benar vakum atau tidak ya. Lihat ukurannya itu sudah sesuai atau tidak. Pertimbangkan teknik 2 tangan supaya tidak terjadi kebocoran ya. Kemudian lakukan reposisi. Letakkan kepala pada posisi menghidup atau semi ekstensi. Nah, setelah SR ini lakukan VTP lagi 5 kali VTP-nya. Nilai kembali pengembangan dadanya meningkat atau tidak. Bila tidak meningkat, kita lakukan koreksi yang selanjutnya dengan IB. I itu adalah isap mulut dan hidung ya. Gunakan balon penghisap atau kateter penghisap bila terdapat sumbatan sekret. Kemudian B-nya itu buka mulut ya, open mouth, buka mulut dan lakukan jaw thrust ya. Jadi sebelum kita pasang sungkup itu, mulut bayi itu memang kita buka ya, supaya udaranya itu masuk ya. Letakkan posisi jari di anulus mandibula tidak menekan leher bayi ya. Kalau dia menekan leher bayi, dia menyebabkan obstruksi ya. Nah, setelah IB ini, lakukan lagi VTP. VTP 5 kali lagi, nilai lagi pengembangan dadanya. Kalau tidak mengembang, maka kita harus
T, naikkan tekanan ya, naikkan tekanan dengan kenaikannya itu 5 cm H2O sampai dengan PIP maksimal bila dada masih tidak mengembang. Nah, PIP maksimal itu kalau kurang dari 32 minggu atau berat badan kurang dari 1.500 gram, maksimalnya di 30 cm air aksa. Untuk usia gestasi lebih dari sama dengan 32 minggu, maksimalnya di 40 cm air aksa ya. Nah, setelah dinaikkan tekanan, kita lakukan VTP lagi 5 kali ya. Nilai kembali pengembangan dada apakah meningkat atau tidak ya. A-nya ini adalah bila dia tidak mengembang, maka lakukan A, alternatif jalan napas, pertimbangkan untuk dilakukan intubasi endotrakeal atau pemasangan LMA. Tuh ya, jadi perbaiki yang seripta ini. Tapi kalau misalnya dia dengan RS saja itu sudah mengembang dinding dadanya, maka lanjutkan VTP-nya sampai ke 15 detik ya. 15 detik. Kemudian bila dada bergerak bergerak dengan baik, lanjutkan lagi sampai di 30 detik ya. 30 detik itu jumlah VTP yang diberikan itu sekitar 20 sampai 30 kali ya. Selanjutnya, nah, evaluasi ketiga, setelah melakukan VTP efektif selama eh, 30 detik ya, selama 30 detik, maka kita lakukan evaluasi ya. Evaluasi itu adalah napasnya bagaimana? Apakah masih apnu, megap-megap atau merintih ya. Kemudian laju denyut jantungnya, apakah kurang dari 60 atau lebih dari 60 atau dia kurang dari 100 ya. Dan saturasi oksigennya itu apakah sudah tercapai sesuai dengan target ya. Tadi 1 menit pertama itu di 60 sampai 65% ya. Nah, kemudian evaluasi lanjutannya, kalau dia laju denyut jantungnya kurang dari 60 menit ya, 60 kali per menit, maka lakukan VTP dan kompresi dada ya. Nah, syarat dari kompresi dada itu dia harus dilakukan intubasi terlebih dahulu ya. Nah, intubasi terlebih dahulu. VTV dan pemeriksaan intubasi dulu ya. Jadi dia intubasi dengan menggunakan ETT, kemudian naikkan FiO2-nya 100%, kemudian lakukan tindakan kompresi dada dan VTP-nya ini minimal 60 detik ya. Dia harus full 60 detik. Beda dengan kalau dia VTP saja tadi 30 detik ya. Kalau dia disertai dengan kompresi itu harus 60 detik ya. 60 detik. Nah, di sini lokasi pijat jantung ya. Lokasi pijat jantung itu kita lakukan di sini, di bawah. Jadi dia sepertiga sternum bagian bawah ya. Lakukan kompresi di situ dengan teknik 2 ibu jari ya. 2 ibu jari. Tadi yang melakukan kompresi adalah asisten yang sirkulasi ya. Nah, kedalamannya berapa? Dia kedalaman kompresi itu sepertiga antero posterior dada ya. Nanti pada saat skill lab nanti kita belajar ya kompresi yang benar pada saat prakteknya nanti ya. Nah, berapa banyak PTP, berapa banyak kompresi itu adalah 1:3 ya. 1:3 artinya 3 kali kompresi itu 1 kali VTP. Jadi one and two and three back ya. One and two and three back ya. 1, 2, 3 pompa. One and two and three itu yang kompresi, backnya itu yang pompa ya. Jadi kalau dihitung-hitung dalam waktu 1 menit itu kita melakukan 30 kali VTP dengan 90 kali kompresi. Jadi ada total 120 kali kita melakukan tindakan ya. Nah, setelah kompresi dada, kita nilai lagi sama yang dinilai itu adalah napasnya bagaimana, kemudian denyut jantungnya bagaimana, saturasi oksigennya bagaimana ya. Kalau dia masih di bawah 60 kali per menit, setelah kompresi dan VTP selama 1 menit, maka kita harus pemberian obat ya. Obatnya itu adalah epinefrin ya atau adrenalin. Epinefrin tadi yang sudah diencerkan ya, 1 cc, 1 ampul epinefrin diencerkan dengan 9 cc NaCl 0,9% ya. Pemberiannya itu rutenya itu bisa intravena, yang paling bagus itu adalah intravena ya. Bisa juga intraoseus, bisa juga dia endotrakeal ya, sambil menunggu dipasang kateter intravenanya ya. Dosisnya berapa? Dosisnya itu adalah 0,2 cc per kilogram berat badan untuk yang intravena. Kalau dia endotrakeal dosisnya lebih tinggi di 1 cc per kilo ya.
Cara pemberiannya, kalau sudah dimasukkan yang intravena, maka dia harus di flush ya dengan NaCl 0,9% sebanyak 3 mili ya. Bisa diulang lagi pemberian epinefrin setiap 3 sampai 5 menit bila laju denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit ya. Kalau dia masuk epinefrin lewat endotrakeal, maka setelah dimasukkan epinefrinnya itu dilanjutkan dengan VTP dan tidak dianjurkan untuk diulang ya. Kalau mau diulang, ulangnya itu ke intravena ya. Nah, ini terus ya. Terus setelah kompresi dada dan pemberian epinefrin ya kita nilai lagi laju denyut jantungnya. Kalau misalnya masih kurang dari 60 kali per menit, maka teruskan ya, kompresi diteruskan, kemudian pemberian adrenalin itu diberikan setiap 3 sampai 5 menit ya. Jadi pemberian adrenalin ini bisa sampai 3 kali ya. Dan tindakan kompresi dadanya ini masih bisa dilanjutkan sampai 20 menit ya atau atas permintaan keluarga ya. Nah, bila laju denyut jantungnya lebih dari 60 kali per menit, maka kompresi dadanya ini di stop ya. Jadi kita kalau lihat di alur yang ini, nah yang ini dia laju denyut jantungnya itu ini balik lagi ke yang lebih dari 60 ya, lebih dari 60 maka kita lanjutkan PTP ya, lanjutkan PTP dan stop kompresi dada. PTP ini dilanjutkan sampai laju denyut jantungnya itu lebih dari sama dengan yang 100 kali per menit ya. Mungkin kita lihat yang awal. Ini alur yang awal ya. Nah, yang ini. Nah, dia ini ya. PTP ini dilanjutkan sampai laju denyut jantungnya itu lebih dari sama dengan 100 kali per menit ya. Nah, kalau sudah lebih dari 100 kali per menit, kita nilai usaha napas ya. Kalau dia usaha napasnya merintih, laju denyut jantung di atas 100 menit, maka kita balik ke CPAP ya. Tapi kalau dia masih di bawah, laju denyut jantungnya masih di bawah 100 kali per menit, maka lanjutkan VTP-nya itu ya. Nah, Nah, selanjutnya setelah pasca resusitasi itu ada yang namanya debriefing ya. Debriefing itu adalah evaluasi apakah langkah-langkah yang kita lakukan tadi selama proses resusitasi itu sudah berjalan dengan benar atau tidak ya. Bila ada kekurangan nanti dievaluasi di antara tim itu supaya next ke depannya kalau melakukan tindakan resusitasi itu tidak mengalami tidak ini lebih optimal lagi ya seperti itu. Jadi penting untuk dilakukan debriefing. Selanjutnya lanjut ke stabilisasi ya. Stabilisasi di sini kita supaya lebih mudah ingat kita pakai jembatan keledai ya stable. Stable S-nya itu adalah sugar eh, and safe care ya. Sugar and safe care. Kemudian di sini kita cek ya gula darahnya berapa. Kemudian T-nya itu temperatur, suhu tubuh ya. Suhu tubuh kita ukur bahwa suhu yang kita harapkan itu di antara 36,5 sampai 37,5. Kemudian A-nya itu RW ya. RW eh, kita pastikan itu jalan napasnya itu paten ya. Dia bisa bernapas ya, bisa bernapas dengan adekuat ya. Sampai dia saturasi yang tercapai sampai dengan retraksinya itu tidak memberat ya. Kemudian B-nya ini blood pressure ya, blood pressure tekanan darah itu pastikan laju denyut jantungnya dalam rentang normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian pastikan waktu pengisian kapiler CRT-nya itu kurang dari 3 detik dan pastikan isi nadi radialisnya itu teraba dengan kuat ya. Kemudian L-nya itu laboratorium works ya, pemeriksaan laboratorium. Bila memungkinkan, pemeriksaan laboratorium pada bayi adalah darah lengkap ya. Kemudian yang E itu adalah emotional support ya, berikan dukungan emosional, sampaikan informasi mengenai bayi dan rencana tata laksana terhadap bayi kepada keluarga dengan adekuat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, Izin bertanya, dok. Pada bagian konseling antenatal tadi kan kita perlu mengetahui beberapa faktor resiko dari ibu janin ataupun kondisi intrapartumnya, dok. Nah, untuk penggalian data terkait faktor resikonya ini, apakah kita dapatkan dari riwayat
medical recordnya atau dari anamnesis, Dok? Dan untuk misalkan anamnesis, apakah itu kita dapatkan dari sejawat yang membantu persalinannya atau kita tanyakan melalui ibunya, dokter? Terima kasih. Nah, jadi ada komponen konseling antenatal ya. Konseling antenatal ini didapatkan dari anamnesis ya. Anamnesis itu yang paling bagus ya dengan ibunya itu sendiri. Dengan ibunya sendiri ya, ditanyakan faktor resiko yang tadi faktor resiko ibu ya, faktor resiko ibu, faktor resiko janin ya. Tanyakan tadi yang paling mudah kan tanyakan apakah usia kehamilannya berapa ya. Kemudian tanyakan ibu misalnya ya, ibu ada keputihan atau tidak ya. Keputihan kan dia faktor risiko terjadinya infeksi ya. Keputihannya itu apakah berbau, warnanya seperti apa ya. Kemudian ibu ada demam atau tidak mendekati persalinan ya. Misalnya ada demam, ibu udah minum obat atau belum ya. Kita karena mau menilai apakah ibunya sudah mendapatkan antibiotik profilaksis intrapartum ya. Terus misal tanyakan lagi, ibu ada penyakit hipertensi atau tidak? Hipertensinya yang seperti apa ya? Mungkin ibunya tidak mengerti. Ada yang hipertensi dalam kehamilan karena hipertensi yang kronis ya, memang dia hipertensinya memang sudah dari dulu ya, sebelum hamil memang hipertensi atau dia yang terkait dengan kehamilan, misalnya preeklamsi. Nah, itu yang bisa menyebabkan gangguan ya pada janinnya. Bisa karena kalau dia misalnya ada hipertensi, apakah terkontrol atau tidak ya? Jadi tanyakan apakah dia rutin ANC ya. Kalau dia rutin ANC, misalnya dia ANC kemana? Ke SPOG kah? Ke puskesmas? Baru kita minta ya datanya itu bisa ada buku KIA yang warna pink itu. Nah, itu kita bisa lihat objektifnya dari pemeriksaan buku KIA-nya ya. Atau kalau misalnya dia kontrolnya ke swasta, itu kita bisa minta datanya di tempat kliniknya itu atau kita hubungin itunya SPOG-nya. Jadi kolaborasi. Misalnya dia mau lahir di rumah sakit ya, dia lah kontrolnya di rumah sakit itu. Nah, itu kita bisa lihat data rekam medisnya itu ya di rumah sakit tersebut. Data yang USG feto maternal ya, kenaikan berat badan janinnya sudah sesuai atau belum ya, itu bisa dari situ. Kemudian yang faktor em, yang intrapartum itu bisa kita akhir. Jadi kita tidak cuma mengandalkan dari ibu saja ya datanya, tapi kalau ada tenaga kesehatan yang ikut memeriksa ibunya, kita koordinasi di situ. Jadi komunikasi dengan tenaga kesehatan yang memegang ibunya itu. Dan udah cukup jelas? Sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Permisi dokter, izin bertanya dok. Ya, Baik dokter, saya izin bertanya dok. Jadi eh, dalam alur resusitasi neonatus ini kan terdapat penilaian skor Apgar di awal gitu dok ya, setelah bayinya lahir. Apakah kita perlu dokter memeriksa skor Apgar itu setiap 5 menit gitu dokter? Misalkan ya. bayinya setelah 5 menit di bawah 7, apakah perlu dievaluasi setiap 5 menit ketika sembari kita resusitasi dokter? Kemudian dok, Em, apakah ada batas atau dosis maksimal di mana resusitasi itu harus dihentikan, dokter? Misalkan setelah pemberian epinefrin sekian dosis atau pemberian VTP dan kompresi sekian menit gitu, dok. Terima kasih, dokter. Apa pertanyaan yang kedua ini? Apakah ada batas maksimal kita kapan harus berhenti resusitasi? Apakah ada batas seperti dosis epinefrinnya sekian atau setelah melewati sekian menit seperti itu, dok? Ya. Jadi pertanyaan yang kedua ini ya, kapan sampai kapan ya? Tadi sudah sempat saya sebutkan ya. eh jadi dia tindakan pemasuk obat epinefrin itu bisa sampai 3 kali ya. 3 kali kita ulang epinefrin yang intravena tadi. Atau tindakan PTP dan kompresinya itu sudah 20 menit ya. 20 menit. Atau yang penolongnya itu mengalami kelelahan. Jadi misalnya kan tindakan kompresi itu perlu tenaga ya, perlu tenaga. Bisa jadi dia kelelahan, sudah diganti ya. Kelelahan dia harus minta ganti dengan yang lain, yang kompeten lain untuk melakukan kompresi ya. Atau dia permintaan dari keluarga ya untuk diteruskan tindakan itu ya.
Tapi biasanya maksimalnya itu di 20 menit itu, ya. Nah, terus menilai Apgar ya. Menilai Apgar itu pada saat kita melakukan tindakan arestasi, kita tidak menilai, tidak melakukan hitungan Apgar itu ya. Tapi setelah tindakannya 1 menit ya, Apgar itu dinilai di menit pertama, menit kelima, menit ke-10 ya. Setiap 5 menit kita nilai. Itu eh, nanti itu untuk prognosis ya, untuk menentukan diagnosis dan prognosisnya ya. Nah, Apgar itu kita kalau misalnya Apgarnya itu masih di bawah 7, maka kita tetap lakukan tindakan restasi itu. Tindakan apa? Tindakan restasi sampai Apgarnya di atas 7. Nah, yang Apgar di atas 7 baru kita stop lakukan penilaian Apgar. 7 yang kita harapkan ya. Nah, jadi dia keberhasilan awal itu sangat penting ya. Sini saya kasih pengantar lagi ya. Keberhasilan awal tindakan restasi itu sangat penting. 1 menit pertama itu ya, 1 menit pertama itu, kalau kita berhasil di 1 menit pertama itu, maka yang perlu tindakan VTP-nya itu cuma 10% ya dari semua tindakan restasi. Dari 10% itu, yang sampai diintubasi itu cuma 1%. Ya, itulah. Jadi tindakan restasi awal itu sangat berarti. Kalau dia gagal di 1 menit pertama, kalau bayinya sampai VTP, sampai intubasi, maka dia kemungkinan ya lebih jelek kan prognosisnya. Jadi keputusan untuk intubasi itu di 1 menit pertama. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Tapi pas skill lab, kalian pengenalan alat terlebih dahulu. Lihat dulu alatnya pada saat persiapan alat ya. Jadi dia skill lab itu bukan cuman pada saat dia prestasi, pada saat dia memompa itu bukan ya. Dari awal dia dari konseling antenatal, persiapan alat, dia lihat alatnya satu-satu, yang mana larynxoscope, yang mana sungkup, balon mengembang sendiri, yang mana ETT, yang mana stylet, plester ya, yang mana kain bedong, bagaimana setting alat ya, bagaimana melakukan briefing. Nah, kemudian masuk ke tindakan restasi. Kalau tindakan restasi itu yang paling penting pada saat PTP ya. PTP itu dadanya itu harus mengembang. Nanti dilihat pakai manekin. Manekin itu kalau dia memang khusus manekin restasi, memang yang kita harapkan itu dadanya mengembang. Kalau nggak mengembang berarti gagal restasinya. Dia harus sampai mengembang ya. Baiklah, kalau misalnya nggak ada lagi, nanti boleh dibaca-baca lagi ya. Dibaca-baca lagi yang eh, modul tadi ya, modul skilletnya. Kalau mau baca yang sumbernya itu di NRP, NRP edisi 9 ya. Sini saya bisa share nggak di sini? Share file, bisa ya? Bentar ya. Hmm. Share file kayak gimana ya? Lewat kolom chat bisa dokter. Udah chat, terus dokumen, file ya. Nah, itu ya. Silakan di-download ya. Itu yang dari AHA ya. Kalau sudah tidak ada lagi, baiklah, pengantar skill lab hari ini udah selesai.